Pemirsa, hingga kini 3 prajurit TNI dilaporkan gugur setelah serangan Israel di Lebanon. Semakin memanasnya perang di wilayah Timur Tengah dibayar mahal tidak hanya bagi negara-negara yang bertikai, tapi juga oleh Indonesia. Awan hitam kembali menyelimuti Tentara Nasional Indonesia. 2 anggota TNI lagi-lagi dilaporkan gugur di tengah serangan bertubi-tubi Israel ke wilayah Lebanon. Sehingga total personil TNI yang gugur kini mencapai 3 orang. Dalam rilis resminya, Unifil menyebut 2 personel pasukan perdamaian tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi hancur akibat ledakan di wilayah Bani Hayan, Lebanon Selatan. Keduanya adalah Kapten Infanteri Zulmi dan Sertu Ikhwan. Sebelumnya, seorang tentara Indonesia, Praka Farizal Ramadan, gugur akibat serangan Israel ke markas Unifil di Lebanon. Ayah Praka Farizal mengungkap sang anak sempat menghubunginya pada Jumat sore. Praka Farizal meninggalkan istri dan seorang putri yang masih berusia 2 tahun. Di sisi pemerintah, Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras serangan militer Israel di Lebanon Selatan yang telah menewaskan prajurit TNI. Ia juga mendesak agar Unifil segera melakukan investigasi atas serangan tersebut. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit-prajurit kita, kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk pemulasaraan jenazahnya. Sebanyak lebih dari 1.000 TNI bergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda Unifil saat ini menjalankan misi perdamaian PBB di Lebanon. Namun ketegangan di wilayah tersebut kini semakin meningkat sehingga membuat korban berjatuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah hingga gudang atapnya ambruk diterjang angin puting beliung di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Bandung, Jawa Barat, puluhan rumah dinas dan greenhouse juga ambruk karena puting beliung. Sejumlah warga kampung Ciparung Sari, Cibatu, Purwakarta panik atap rumahnya dan sebuah gudang ambruk diterjang angin puting beliung. Atap beterbangan, asbes dan genting berserakan sepanjang jalan. Hingga saat ini kerugian masih didata. Hujan deras disertai angin menerjang beberapa titik di wilayah Parongpong, Cisarua, Bandung Barat. Angin kencang disertai hujan ini berlangsung sekitar 2 menit. Puting beliung membuat panik warga, sementara atap beterbangan dan merusak rumah. Puluhan rumah dinas beserta greenhouse hancur beserta pohon tumbang di area perkebunan warga. Masyarakat dihimbau agar waspada dengan cuaca ekstrim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang tengah mengangkut 9 orang dalam satu keluarga terbakar di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Senin malam. Api cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian mobil. Mobil ini mengangkut satu keluarga yang baru saja menghadiri pesta pernikahan. Pengemudi menceritakan api muncul saat ia sedang berhenti sejenak di pinggir jalan untuk membersihkan kaca depan. Asap keluar dari mesin mobil dan api cepat membesar hingga membuat penumpang dan warga sekitar panik. Kuat dugaan api berasal dari korsleting di bagian mesin mobil. Beruntung semua penumpang bisa selamat tapi mobil hangus terbakar. Suasana halal bihalal Kabupaten Lebak, Banten yang seharusnya hangat dan penuh kebersamaan malah gaduh gara-gara pernyataan Bupati. Di depan ratusan peserta halal bihalal, Bupati Lebak menyebut wakil bupatinya sebagai mantan narapidana membuat sang wabub tersinggung dan meninggalkan lokasi. Kecewa dan emosi, Wakil Bupati Lebak Banten Amir Hamzah walkout alias pergi dari acara halal bihalal di pendopo Bupati Lebak Senin kemarin. Wabub Amir Hamzah tidak terima dan tersinggung disebut sebagai mantan narapidana oleh Bupati Hasbi Jayabaya. Terlebih pernyataan itu disampaikan di hadapan ratusan ASN dalam acara halal bihalal yang seharusnya penuh kehangatan dan kebersamaan. Tapi ketika dia menyebut misalkan si Amir mantan narapidana, uyuhan geus jadi wakil bupati ge. Nah itu kan penghinaan pribadi. Ya, makanya saya
bangkit dari duduk mau sampaikan ke bupati, jangan ngomong seperti itu. Introspeksi maksudnya. Saat itu saya merasa terhina saat itu. Kenapa? Karena di halayak umum dia bicara pribadi. Usai gaduh acara halal bihalal, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya menyampaikan klarifikasi. Ia mengaku tidak berniat menghina wakilnya. Salah, itu memang intonasi saya seperti itu. Tapi Pak Amir Hamzah itu pernah mendapat penghargaan, kalau nggak salah dari Indopost.com, Indoposko, bahwa beliau mantan warga binaan yang menjadi wakil bupati. Artinya itu sebuah prestasi. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat agar lebih menahan diri saat berbicara agar tidak membuat gaduh, terlebih saat acara halal bihalal dan saling memaafkan. Dari Lebak, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Gaduh di hari pertama kerja juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Sang Bupati Maisyal Rashid murka saat melihat ratusan ASN enggan ikut apel di lapangan dan juga malah berteduh di teras gedung. Bupati Tangerang Maisyal kesal saat melihat banyak ASN malas-malasan saat mengikuti apel di hari pertama kerja pada Senin kemarin. Bupati Maisyal turun berkeliling lapangan dan memarahi ratusan pegawai yang memilih berteduh di teras gedung. Sebelumnya upaya petugas protokol dan badan kepegawaian yang meminta para ASN dan pegawai segera berbaris di lapangan tidak dihiraukan. Bupati Tangerang menegaskan ASN dan pegawai di lingkungan Pemkab Tangerang harus disiplin dan maksimal melayani masyarakat. Hal ini bisa dimulai dari kedisiplinan untuk apel pagi. Pegawai yang tidak disiplin atau mangkir apel pagi menjadi evaluasi bupati dan terancam sanksi tegas. Tak ada toleransi bagi ASN yang bolos usai libur Lebaran.